Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfa Nasrul Haq, NIM 191300098 dari kelompok 1 yang beranggotakan oleh Mbak Vina Fitriana, Mbak Farah Nur Farihah, dan Mbak Isna Maisyarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan. Adapun pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Berikut pengertian perencanaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, eh, Erli Swandi. Erli Swandi berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, dari Barbara Becker. Barbara Becker menjelaskan bahwa pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya dari Jack Quellin Alder. Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan, dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya dari John Douglas. Douglas mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Dan yang terakhir dari George Steiner. Sedangkan Steiner berpendapat bahwa pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Pentingnya perencanaan. Perencanaan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah organisasi karena jika tidak ada perencanaan, maka jalannya organisasi tersebut tidak akan jelas kemana arah dan tujuannya. Dengan adanya perencanaan juga mampu menumbuhkan pengarahan atau pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada tujuan tertentu serta mampu memberikan
perkiraan terhadap hasil dalam pelaksanaan yang dilalui, dan juga dengan adanya perencanaan mampu memberikan kesempatan untuk memilih alternatif atau cara-cara terbaik dan melakukan skala prioritas. Karena seperti yang kita tahu, skala prioritas sangat dibutuhkan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan nantinya, dan juga memberikan pengawasan terhadap sebuah kegiatan. Maka dari itu, perencanaan mempunyai peranan yang penting dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi publik atau organisasi yang bersifat pribadi. Karena dengan adanya perencanaan, maka dapat memprediksi kerja di masa yang akan datang, serta bagaimana hasil yang akan dicapai nantinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presenter sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan pendidikan. Jadi ada 6 tahapan tentang proses perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pra-perencanaan, yang kedua perencanaan awal, yang ketiga formulasi rencana, yang keempat elaborasi rencana, yang kelima implementasi rencana, dan yang terakhir adalah evaluasi dan perencanaan ulang. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 6 tahapan tersebut. Yang pertama yakni tahapan pra-perencanaan. Di perguruan tinggi misalnya, kita mengenal pusat-pusat perencanaan. Pada tingkat Diknas, kita mengenal Biro Perencanaan. Seandainya badan atau bagian perencanaan itu tidak ada, maka tahapan pra-perencana harus dimulai. Yang pertama dari menciptakan badan yang bertugas dalam melaksanakan fungsi perencanaan. Yang kedua, menetapkan prosedur perencanaan. Yang ketiga, mengadakan reorganisasi struktural mekanisme administrasi suatu lembaga agar mampu berpartisipasi dalam proses serta implementasi perencanaan. Dan yang terakhir, yaitu menetapkan mekanisme serta prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam perencanaan. Jadi, ketika badan perencanaan itu sudah ada, maka tugas pada tahapan ini adalah meminta otoritas dalam pendidikan, misalnya rektor, untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu yang kedua, tahapan perencanaan awal. Tahapan perencanaan awal yang pertama yaitu kegiatan diagnosis. Maksudnya adalah tahapan diagnosis merupakan kegiatan membandingkan output yang diharapkan dengan apa yang telah dicapai sekarang. Diagnosis bertujuan untuk melihat apakah suatu rencana yang telah dilaksanakan itu memadai dan relevan untuk mencapai tujuan serta secara efektif dan efisien. Terus selanjutnya yaitu yang kedua, formulasi kebijakan. Kebijakan memberikan arah kepada usaha memperbaiki kelemahan dan kekurangan suatu rencana. Kebijakan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga merupakan kerangka kerja dalam mana keputusan-keputusan yang lebih kecil dan lebih terpencil dibuat. Kegiatan merumuskan kebijakan disebut dengan formulasi kebijakan. Kebijakan merupakan fungsi politis yang dicapai sekarang. Diagnosis bertujuan untuk melihat apakah suatu rencana yang telah dilaksanakan itu memadai dan relevan untuk mencapai tujuan serta secara efektif dan efisien. Terus selanjutnya yaitu yang kedua, formulasi kebijakan. Kebijakan memberikan arah kepada usaha memperbaiki kelemahan dan kekurangan suatu rencana. Kebijakan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga merupakan kerangka kerja dalam mana keputusan-keputusan yang lebih kecil dan lebih terpencil dibuat. Kegiatan merumuskan kebijakan disebut dengan formulasi kebijakan. Kebijakan merupakan fungsi politis yang dibuat oleh orang-orang yang berwenang dalam organisasi pendidikan. Yang ketiga yaitu penilaian kebutuhan. Dan selanjutnya yaitu perhitungan biaya. Dengan menggunakan data tentang biaya tahun sebelumnya,
Tiap-tiap butir kebutuhan tersebut dihitung biayanya dengan memperhatikan naik turunnya harga. Sesudah perhitungan biaya ini selesai, perencanaan dapat mengetahui jumlah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk seluruh program. Yang terakhir yaitu penetapan target. Perencanaan melihat dan meneliti kembali kebutuhan yang telah diidentifikasi, menetapkan prioritas program, dan menetapkan tingkat pencapaian yang realistik dari suatu tujuan yang ditetapkan, sehingga dapat ditentukan program mana yang paling relevan dan efektif. Hal ini dilihat dari tersedianya dana. Yang selanjutnya yaitu tahapan formulasi rencana. Perencanaan itu mempunyai dua maksud. Yang pertama, menyiapkan seperangkat keputusan yang akan diambil oleh otoritas. Kedua, menyediakan pola dasar pelaksanaan atau yang bisa disebut blueprint for action yang akan dilaksanakan oleh berbagai satuan organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi keputusan-keputusan tersebut. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, otoritas memerlukan pernyataan atau statement yang jelas tentang apa yang akan diusulkan, mengapa diusulkan, dan bagaimana pelaksanaannya. Ketiga hal tersebut adalah merupakan isi dari rencana pendidikan. Persiapan untuk menyiapkan dokumen tersebut dinamakan formulasi rencana, yang harus ditulis singkat, lengkap, dan padat. Yang keempat yaitu tahapan elaborasi rencana. Rencana pendidikan pada dasarnya adalah merupakan suatu dokumen singkat, padat, dan lengkap. Dengan demikian, sebelum rencana itu diimplementasikan, perlu dilakukan elaborasi, artinya diperinci sedemikian rupa. Tiap area pelaksanaan dinamakan program. Nah, lazimnya program terdiri dari kelompok kegiatan yang diawasi oleh unit administrasi yang sama. Yang kedua yaitu identifikasi dan formulasi proyek. Tiap program terdiri dari kelompok aktivitas sejenis yang dibuat dalam rangka menghitung dan mengalokasikan dana dalam pelaksanaannya. Sebelum suatu rencana dielaborasi dalam bentuk program dan proyek, rencana tersebut belum dapat dilaksanakannya. Oleh karena itu, pemrograman dan perumusan dalam proses perencanaan harus dilakukan lebih dahulu. Yang kelima yaitu tahapan implementasi rencana. Implementasi rencana pendidikan dimulai dari saat proyek-proyek itu dilaksanakan. Di sini proses perencanaan bergabung dengan proses manajemen dengan menggunakan budget serta rencana tahunan sebagai instrumen utama. Terus kerangka kerja organisasi untuk melaksanakan berbagai proyek dapat dikembangkan. Sumber-sumber manusia, dana, dan material kemudian dialokasikan untuk setiap proyek. Jadwal dan waktu suatu proyek juga ditetapkan. Yang terakhir yaitu adalah tahap evaluasi dan perencanaan ulang. Pada waktu pelaksanaan perencanaan pendidikan ditetapkan pula mekanisme untuk mengevaluasi kemajuan serta mendeteksi penyimpangannya. Proses evaluasi itu dilaksanakan secara berkesinambungan. Manfaat dari evaluasi tersebut yang pertama, itu memberikan gambaran tentang kelemahan suatu rencana. Misalnya, penetapan target yang terlalu tinggi atau rendah tidak realistik, tidak cukupnya dana yang disediakan, atau tidak tepatnya penetapan dalam proses pelaksanaan. Informasi hasil evaluasi digunakan sebagai bahan revisi sehingga dalam sisa waktu periode rencana tersebut kesalahan dalam diperbaiki. Dalam perencanaan bertahap dan berkesinambungan atau rolling plan, nah itu revisi selalu dilakukan berdasarkan pengalaman dalam setiap tahun implementasi. Yang kedua, evaluasi berguna sebagai alat diagnosis yang merupakan salah satu langkah dalam tahap perencanaan awal dan sebagai bahan dalam membuat perencanaan ulang. Jadi, evaluasi merupakan permulaan dari lingkaran perencanaannya berikut. Mungkin cukup dari saya. Perencanaan strategi merupakan proses pemikiran tujuan lembaga atau organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Maksudnya di sini adalah bahwa penyelenggara lembaga pendidikan itu tidak terlepas dari peran manajemen yang di dalamnya mengandung perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian. Melalui peran manajemen, lembaga pendidikan mampu mencetak generasi yang berkualitas. Nah, perencanaan sebagai langkah awal dalam manajemen juga memiliki peran yang sangat penting sebagai model pengelolaan sebuah lembaga, sehingga dapat melahirkan generasi-generasi yang unggul, berkualitas dalam berprestasi, mandiri, berakhlak mulia, dan mampu berkompetitif di negara-negara lain juga. Untuk meningkatkan kualitas lembaga, tentunya ada usaha yang perlu dilakukan atau dipersiapkan suatu pendidikan agar peningkatan kualitas lembaga itu sendiri dapat berjalan dengan lancar, seperti menyiapkan pemimpin yang berkualitas, merumuskan visi dan misi dan tujuan dengan ciri khas yang dimiliki sepenuhnya oleh lembaga itu sendiri, dan dapat mengembangkan kualitas SDM-nya itu sendiri. Nah, perumusan visi dan misi dan tujuan melibatkan pemangku kepentingan untuk menyusun sebuah rencana strategis. Nah, rencana strategis di sini merupakan suatu kebijakan yang penting sebagai dasar dalam membuat program kelembagaan. Nah, proses perencanaan strategis ini adalah suatu usaha yang sistematis formal dari suatu lembaga untuk memperjelas sasaran utama, kebijakan-kebijakan dan strategisnya. Selanjutnya yaitu strategi-strategi dalam perencanaan strategi. Itu terdapat empat strategi. Yang pertama yaitu strategi substansif. Nah, di sini kan memang sekolah-sekolah seperti madrasah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya juga perlu menyajikan program-program yang komprehensif. Nah, program ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama aspek kognitif atau biasa disebut dengan pemahaman. Yang kedua juga ada afektif, yaitu bisa disebut juga penerimaan atau sikap. Yang ketiga ada aspek psikomotorik yang biasa disebut dengan pengalaman atau keterampilan. Dari beberapa aspek di atas tadi yang sudah saya jelaskan bahwa suatu lembaga juga perlu adanya pemahaman, penerimaan, dan pengalaman atau keterampilan yang dipunyai suatu sumber daya manusia di suatu lembaga pendidikan Islam itu sendiri, sehingga di lembaga itu jika ada beberapa aspek, 3 aspek tadi, afektif, kognitif, dan psikomotorik tadi, bisa menuju ke tujuan lembaga yang diinginkan oleh lembaga itu sendiri. Strategi yang kedua yaitu strategi bottom up. Maksudnya gini, sebuah pertumbuhan dan pengembangan suatu lembaga pendidikan Islam itu harus dimulai dari bawah. Artinya konsep dan rancangan dalam membangun kurikulum serta di berbagai kebijakan pengembangan kualitas seperti sumber daya manusia dan sarana fisik lainnya harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat di sini harus dilibatkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi. Nah, mulai dari konsep ini, konsep kebersamaan yang dibangun dari bawah inilah yang diyakini mampu menumbuhkan sikap kepedulian yang tinggi, rasa tanggung jawab untuk mencapai suatu prestasi yang ada di lembaga itu sendiri. Strategi yang ketiga yaitu strategi deregulatori. Nah, biasanya memang sekolah-sekolah lembaga Islam lainnya seharusnya itu diberi kebebasan untuk berkreasi dan berimprovisasi terhadap program-program pembinaan dan pengembangan, tidak terlalu terpaku dalam aturan umum yang dibuat oleh pemerintah. Memang kan biasanya di suatu lembaga itu terdapat aturan-aturan dari pusat atau pemerintah itu sendiri. Nah, seharusnya itu diberi kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, sehingga SDM-nya itu bisa lebih maju. Nah, dengan strategi seperti ini akan menjadikan suatu lembaga pendidikan Islam ini dapat berdiri mandiri dan memiliki peluang yang bisa maju dan lebih besar, sehingga mampu tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang alternatif. Strategi yang keempat yaitu strategi kooperatif. Nah, dalam proses pengembangan dan pembinaan di suatu lembaga pendidikan Islam lainnya itu kita itu perlu membutuhkan bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, sehingga kita itu lembaga ini dapat memberdayakan semua potensi yang dimiliki dan sumber daya yang ada itu dari internal maupun dari lingkungan sekitar. Artinya gini, perlunya dibangun kerjasama dari
kemitraan baik dengan pribadi yang berkompeten maupun suatu lembaga yang lainnya yang relevan. Gini, ketika lembaga A ini bekerja dengan lembaga yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki lembaga itu A, itu bekerja sama ini dapat membantu madrasah itu dalam meningkatkan finansial atau bisa juga dapat memberikan masukan untuk kemajuan lembaga. Rencana operasional. Nah, rencana ini adalah suatu perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasional sekarang atau jangka pendek, dan terutama berkenaan dengan tujuan pencapaian efisiensi. Lembaga pendidikan memang merupakan suatu wadah atau sebuah wadah investasi jangka panjang dalam merancang pola kehidupan masyarakat ke masa depan. Kenapa? Memang lembaga pendidikan ini memang sebagai upaya pembentuk sosok pribadi yang potensial secara intelektual melalui proses pendidikan itu sendiri. Yang kedua, memang lembaga pendidikan ini merupakan di dalamnya memang ada masyarakat yang formatif secara etnik melalui proses transfer nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam artian gini, memang sebuah lembaga itu sebuah lembaga pendidikan untuk mentransfer nilai dari mulai dari guru ke, contohnya saja guru ke murid, seperti itu. Yang ketiga, memang lembaga pendidikan ini sebagai salah satu jaminan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat lagi. Nah, untuk mewujudkan suatu konsep atau tujuan dalam suatu lembaga atau LPI itu memang dibutuhkanlah suatu penerapan manajemen strategis dan penerapan manajemen operasional. Nah, khususnya manajemen operasional itu apa? Yaitu sumber daya manusia. Nah, secara terkonsep memang perencanaan sumber daya manusia ini sebagai suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan atau perakiraan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, serta strategi pengembangan sumber daya manusia ini untuk mencapai keberhasilan di suatu lembaga pendidikan Islam tersebut. Tujuan rencana operasional yang pertama yaitu penjamin bahwa program pengembangan terrealisasi dalam kegiatan operasional lembaga sehari-hari. Contohnya saja lembaga sekolah, ketika ada guru dan murid, kan memang tugas murid itu menuntut ilmu dan guru itu mengajar atau mendidik seorang murid. Nah, maka dari itu memang guru satu dan guru yang lain itu pekerjaannya mengajar, akan tetapi pekerjaan seorang guru itu berbeda-beda. Ada yang mengajar kelas A, kelas B, dan sehari-harinya seperti itu, kayak dilakukan sehari-hari, kayak pertama mengajar IPA, kedua IPS, dan lain sebagainya. Contohnya saja seperti itu. Yang kedua yaitu pedoman pelaksanaan kegiatan. Memang kan contohnya saja guru itu harus mempunyai pedoman ya. Pertama, guru harus mempunyai RPS, RPP, kayak tugas murid yaitu kayak melakukan ujian semester, kayak mingguan, ada ujian harian dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan yang ketiga yaitu ada justifikasi rincian penyusunan. Itu apa? Yaitu anggaran. Nah, di dalam lembaga sekolah itu memang mempunyai anggaran untuk kebutuhan, kayak siswanya membutuhkan kayak apa? SPP, kayak seperti itu, kayak kebutuhan sarana prasarana, uang BOS, bantuan siswa, seperti itu. Selanjutnya yaitu perencanaan. Nah, memang di suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan itu ada beberapa perencanaan untuk menunjang atau untuk menyokong agar tujuan itu dapat tercapai. Yang pertama, kita harus dapat kayak merencanakan produksi. Artinya apa? Perencanaan yang berhubungan dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Contohnya saja sekolah ya. Kalau sekolah kan memang dibutuhkan suatu metode dan teknologi. Metodenya apa? Untuk mengajar siswa agar dapat memahami pelajaran atau mata pelajaran tersebut gitu. Kayak teknologi. Nah, kan teknologi yang digunakan guru itu kan kayak bisa komputer, terus laptop, kan untuk menunjang suatu kayak materi yang diserahkan atau yang diberikan atau transfer ilmu kepada siswa. Dan juga kayak di kantor sekolah juga membutuhkan teknologi untuk berjalannya waktu, kayak mesin ketik, seperti itu. Yang kedua, perencanaan keuangan. Nah, memang perencanaan ini berhubungan dengan dana dan dibutuhkan untuk aktivitas operasional. Memang
untuk membeli suatu perencanaan suatu alat untuk seperti tadi teknologi, alat-alat tulis, kayak untuk mengeprint, tentunya juga membutuhkan anggaran. Nah, anggaran itu sesuai kebutuhan yang dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu perencanaan fasilitas. Nah, perencanaan ini berhubungan dengan fasilitas atau pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendukung tugas. Nah, fasilitasnya apa? Yaitu tadi, fasilitasnya seperti laptop, seperti meja, seperti papan tulis kalau di lingkupnya pendidikan. Apa? Yaitu tadi, fasilitasnya seperti laptop, seperti meja, seperti papan tulis kalau di lingkupnya pendidikan untuk mendukung tugas agar berjalan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran yang berhubungan dengan keperluan penjualan dan distribusi barang atau jasa. Contohnya gini, kalau di sekolahan kan memang berhubungan dengan keperluan penjualan. Contoh saja koperasi. Kan koperasi itu membutuhkan di dalamnya itu harus ada orang yang menunggu koperasi atau apa ya yang disebut penjual itu yang paham terkait koperasi atau jasa untuk mengurus koperasi itu sendiri. Contohnya keperluan penjualan. Soalnya memang siswa itu membutuhkan kayak alat tulis untuk menjual, kayak sekolahan itu juga membutuhkan kayak komputer, belinya di perusahaan atau di toko mana, seperti itu. Pemasaran itu juga kalau di luang lingkup sekolah itu memang seperti seperti koperasi sekolah, seperti itu. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini berhubungan dengan rekrutmen atau penyeleksi dan penempatan orang-orang yang berbagai pekerjaan. Nah, contohnya saja gini. Sekolahan membutuhkan guru di bidang agama atau PAI, pembelajaran agama Islam. Tentunya dalam membuka atau dalam sekolah itu membutuhkan guru yang basicnya PAI. Maka dari itu di lembaga pendidikan itu membutuhkan atau membuka lowongan pekerjaan untuk guru yang lulusan atau S1 itu lulusan PAI itu sendiri.